Sejarah Sunan Pojok Blora selama ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat banyak. Sunan Pojok Blora bernama asli Pangeran Surobahu Abdurrahim. Ayahnya bernama Kiai Ashari Sunan Pejagong Tuban. Selain sebagai panglima perang Kerajaan Mataram, beliau juga berjasa besar dalam penyebaran agama Islam. Selama hidup beliau setia mengabdikan diri pada pemerintahan Kerajaan Mataram. Selain sebagai panglima perang yang berasal dari Mataram atau Yogyakarta, beliau juga adalah seorang adipati Tuban. Beliau juga sangat dikenal dalam penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Blora. Silsilah dalam sejarah, Sunan Pojok Blora juga dikenal dengan 4 nama panggilan, yaitu Mbah Benun, Pangeran Sedah, Syekh Abdurrahim, Pangeran Surobahu. Semasa kecil bernama Pangeran Surobahu, mempunyai silsilah Mbah Benun, Wali Pojok Blora, bin Pangeran Ronggo Sedayu, bin Panembahan Marengat, bin Pangeran Singobarong. Pangeran Pojok Blora merupakan putra dari Pangeran Ronggo Sedayu, sedangkan Pangeran Ronggo Sedayu ini adalah putra dari Panembahan Marengat. Beliau ini putra dari Pangeran Singobarong, sedangkan Pangeran Singobarong ini merupakan menantu dari Sunan Kudus. Beliau dikenal dengan Pangeran Ja'far Shodiq. Pangeran Ja'far Shodiq sendiri adalah putra Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan putra dari Ratu Fatimah dan Khalifah Husain. Ratu Fatimah sendiri adalah putrinya Sunan Ampel, sedangkan Khalifah Husain ini adalah putra dari Raden Aryo Bariben. Beliau ini adalah seorang cucu menantu yang ke-13 dari Raden Brawijaya, seorang raja Majapahit. Dengan demikian, silsilah Sunan Pojok Blora mempunyai hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit. Beliau adalah salah satu seorang sangat berjasa mengusir penjajahan Belanda, terutama yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai seorang panglima perang, beliau juga telah membuktikan kiprahnya atas sebuah kemenangan atas POC pada 20 November 1626 Masehi kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam sejarah Sunan Pojok Blora, kemenangan ini membuktikan bahwa perlawanan yang dilakukan Sunan Pojok Blora melawan POC di Batavia tidaklah sia-sia, karena perjuangan yang dilakukannya merupakan satu-satunya kemenangan dalam peperangan melawan POC. Dalam sejarah Sunan Pojok Blora disebutkan bahwa atas prestasi kemenangan beliau dalam berperang melawan POC, kemudian Sunan Pojok Blora diangkat menjadi adipati Tuban yang terkenal welas asih. Sebagai adipati Tuban, beliau diberi gelar Pangeran Sedah pada tahun 1619 Masehi. Beliau memerintah Kadipaten Tuban ini selama 32 tahun. Selama memangku jabatan sebagai adipati Tuban, Sunan Pojok Blora banyak melakukan penumpasan atas kerusuhan yang terjadi di wilayah Tuban. Beliau dibantu oleh 500 prajurit Kerajaan Mataram, akhirnya mampu menumpas kerusuhan akibat adanya pemberontakan. Kerusuhan tersebut terjadi akibat beberapa adipati yang membelot dan memberontak, diantaranya Adipati Lasem, Sumenep, Pasuruan, dan lainnya. Selain itu, karena Tuban juga merupakan salah satu wilayah jajahan POC yang selalu berusaha memperluas daerah jajahannya, Kadipaten Tuban saat itu belum menjadi bagian dari jajahan POC. Selain berhasil menumpah kerusuhan di sekitar wilayah Tuban, Sunan Pojok juga mempunyai banyak prestasi gemilang, diantaranya menaklukkan daerah-daerah yang menjadi penjajahan POC seperti daerah Pati, Surabaya, Pasuruan, dan masih banyak daerah lainnya yang ditaklukkan. Semua daerah tersebut menjadi saksi perjalanan sejarah Sunan Pojok Blora dalam melawan penjajah. Setelah 32 tahun memerintah sebagai Adipati Tuban, beliau menyerahkan kembali jabatannya kepada Sultan Mataram Amongkurat I atau Sunan Tegal Arum.
Kemudian jabatan Adipati Tuban tersebut oleh Sunan Tegal Arum diserahkan kepada adik Sunan Pojok, yaitu Pangeran Anom. Sunan Pojok Blora sendiri kemudian menetap di Blora, hingga kemudian di Kadipaten Blora inilah Sunan Pojok dikaruniai 3 orang putra, yaitu Pangeran Kleco, Pangeran Sumodipo, dan Pangeran Dipoyudo. Dari ketiga putra Sunan Pojok ini, salah satu kelak menjadi Adipati Blora. Peran beliau sangat besar dalam memajukan Blora hingga menjadi sebuah kadipaten. Hingga saat ini beliau dikenal dalam sejarah Sunan Pojok Blora sebagai seseorang yang mempunyai peranan penting dengan lahirnya Kadipaten Blora. Sekarang Kadipaten Blora ini telah menjadi Kabupaten Blora. Melihat perkembangan Blora yang sangat berkembang pesat telah menjadi perhatian Sultan Mataram Amangkurat I. Atas inisiatif Sultan Mataram tersebut, Blora kemudian dijadikan sebagai kadipaten tersendiri yang terpisah dari Kadipaten Tuban. Kadipaten baru ini kemudian dipimpin oleh putra Sunan Pojok yang bernama Raden Mas Joyo Dipo. Sebagai Adipati Blora, beliau diberi gelar Raden Tumenggung Joyo Wiryo atau dikenal dengan Tumenggung Jatiwiryo. Selanjutnya Adipati Joyo Dipo ini diganti oleh menantu beliau yang bernama Raden Tumenggung Joyo Kusumo sebagai Adipati. Demikian sejarah Sunan Pojok Blora. Semoga bermanfaat. Semoga menjadikan hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.